Langsung saja saya menulis tentang tujuan dan fungsi negara yang perpustakaannya itu di Malu Budaya Negara terbitan tahun 2010. Saya langsung saja pada fungsi negara, tujuan negara itu di dalam Malu Budaya. Beliau membuka wacana soal dari Plato atau di zaman Yunani. Plato ini menyampaikan bahwa sesungguhnya manusia punya kebutuhan. Manusia itu yang biasa diistilahkan manusia politik. Manusia itu saling membutuhkan karena setiap individu itu memiliki kebutuhan masing-masing. Kebutuhan yang begitu banyak, kebutuhan itu setiap individu tidak mungkin memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Maka dibutuhkan manusia lain dalam untuk mewadahi manusia yang lain ini dinamakan dengan negara. Wadah. Ini juga sekali juga berpendapat demikian. Itu tujuan negara berdasarkan yang disampaikan dalam undang-undang kuno. Yang kedua itu disampaikan oleh di Sanyang dari Cina. Sanyang ini disampaikan bahwa tujuan negara itu untuk membangun kekuasaan. Untuk membangun kekuasaan karena dengan membangun dengan kekuasaan itu memberikan keuntungan tersendiri untuk kelompok-kelompok tertentu atau orang tertentu, tapi lebih cenderung kepada kelompok tertentu. Machiavelli juga sama. Orang-orang ini menilai bahwa membangun tujuan negara itu untuk kekuasaan. Tapi perbedaan antara Sanyang dan Machiavelli itu walaupun menghalalkan segala cara, tapi Machiavelli pada akhirnya itu untuk kemaslahatan, semacam kebaikan bersama. Tapi kalau Sanyang itu bahkan memisahkan begitu tajam antara masyarakat dan negara. Jadi beliau berpendapat kalau kita ingin menguatkan negara, maka lemahkan memang masyarakat, lemahkan rakyat, bodohkan dia lah. Dan kalau kita ingin menguatkan rakyat, lemahkan negara, jadi kuatkan masyarakat. Tapi kalau saya lupa lagi, kalau di zaman Yunani itu boleh memisahkan antara negara dan masyarakat. Dia masih sama. Orang negara adalah masyarakat adalah negara, karena belum bisa dipisahkan. Yang selanjutnya juga sehingga dari sini ada salah satu saya lupa itu tokoh Islam menyampaikan untuk mencapai tujuan-tujuan negara tadi yang sudah saya coba menyampaikan itu ada beberapa asas yang harus dipenuhi. Saya mencoba untuk lihat yang pertama itu ada soal keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini itu diikuti pada beberapa ayat sesuai dengan lainnya, tapi pada konteksnya adalah di dalam ayat itu disampaikan bahwa Islam itu menegakkan keadilan, sehingga seorang pemimpin hadir itu untuk menghadirkan keadilan. Dan nanti kita bahas keadilan yang kedua, yang selanjutnya itu persamaan. Persamaan ini kalau saya tidak salah ingat itu disampaikan salah satu contohnya kejadian saya pikir teman-teman pernah sempat kita diskusi juga soal ketika ada di masa Rasulullah ada yang mengalih tentang pencurian yang dekat dengan Rasulullah menyampaikan apabila hari ini adalah Siti Aisyah bin Muhammad yang mencuri maka dipotong tangannya. Itu yang dimaksud dengan persamaan yang Rasulullah yang menunjukkan. Di situ juga ada tanggung jawab pemerintah di dalam tanggung jawab pemerintah itu karena soal mengatasi hablum bina di mencegah perbuatan buruk dan amal ma'ruf nahi munkar. Di sini kemarin kita diskusi juga di salah satu organisasi membahas soal amal ma'ruf karena sempat saya lihat literatur soal itu di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 itu menyampaikan bahwa apabila kita dikatakan untung itu apabila memenuhi dua persyaratan. Persyaratannya adalah melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Yang kedua juga di Quran surat Al-Imran ayat 110 itu kita ini umat Islam itu adalah umat terbaik. Tapi ada tapinya ada tiga: menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, yang satu, yang kedua, yang ketiga itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dari sini, dari gagasan ini harus diimplementasikan dalam bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab. Karena itu tadi mencegah makhluk munkar. Sehingga dari sini selanjutnya agar supaya ini bisa, kan dari gagasan tadi kan yang pertama yang ada dua yang penting. Yang satu adalah untuk kepentingan masyarakat, yang kedua adalah untuk kepentingan orang tertentu. Yang sangat tadi, kalau kita lihat dalam sistemnya ada hierarki, ada Republika itu kan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan orang tertentu. Agar supaya menjamin kepentingan masyarakat, maka kita harus melihat fungsi negara. Fungsi negara yang saya maksud di sini, saya ingin ambil semangat fungsi negara dari gagasan tersebut soal pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, yang soal eksekutif, legislatif dan federatif, lalu dimodifikasi istilahnya oleh di Montesquieu, yaitu teori politika atau separation of power, pemisahan kekuasaan, dan membagi eksekutif, legislatif dan legislatif. Saya tidak perlu menjelaskan ini dengan lengkap, karena di sinilah bagaimana untuk menjamin agar supaya tidak ada monopoli kekuasaan, yang ada kontrol. Tapi jangan teman-teman melihat bahwa separasi lembaga pemerintahan kekuasaan Montesquieu sama dengan saat ini, dan sekarang sudah dimodifikasi lagi, disesuaikan dengan wilayah-wilayah di negara-negara masing-masing. Indonesia dengan separasi kekuasaannya, di Amerika juga dengan separasi kekuasaannya, itu tergantung. Sehingga dari sini ada korelasi, ada tujuan negara itu harus sama dengan fungsi negara. Jadi, tujuannya apabila ingin memberikan kebahagiaan atau memenuhi kebutuhan secara bersama, maka fungsi negara juga harus sama, jadi mendukung sistemnya yang harus mendukung. Itu yang perlu disampaikan. Ya, ada yang mau kami? Silakan. Selalu kepada teman-teman menganggap yang bersepakat adalah sudah dengan visual dan musika. Kayaknya mereka ini mas katanya ya ada paham itu katanya kuasa yang mempengaruhi atau memang bagi modelnya kuasa awasnya patung nanti saya paham saya kabarin kan bisa ketemu atau kalau memang ada semua kuasa apa kuasa kalau yang kedua apa yang dijawab ya, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Saya. Silakan. Oke, terima kasih. Langsung saja. Saya ingin bertanya tentang pembahasan dalam kepala saudara Alfian tadi, karena berdasarkan yang dipaparkan tadi yang saya dengar itu hanya penjelasan secara umum, tetapi secara spesifik mengenai tugas dan fungsi negara itu tidak dijelaskan secara terperinci oleh saudara Alfian pada saat presentasi. Itu saja sih. Saya kembalikan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Alfian tadi secara umumnya, jadi minta itu bagaimana Alfian bisa menjelaskan tujuan negara dan fungsi negara seperti apa. Silakan. Yang dimaksud secara detail gimana yang dimaksud secara detail itu apa? Maksudnya kan negara ini kan banyak ini, negara di mana yang saudara masuk, apakah negara zaman purba kah, atau zaman modern kah, atau zaman abad pertengahan kah? Nah, artinya kan harus apa itu lengkap, kita kategorisasi, jadi jangan terus sama letak antara negara di zaman purba misalnya kali itu yang jelas sesuatu dengan zaman negara pada zaman negara apa masa modern seperti itu saja. Yang pertama saya ketahui soal ini daftar pustaka yang masuk sudah. Yang kedua adalah secara tidak langsung saya ingin memutus batas masalah bahwa kemasan saya sekitar di Mantu Kuda saja. Sehingga saya melihat semangat Mantu Kuda menulis ini, itu beliau
beliau hanya ingin menyampaikan garis umumnya karena memang di negara itu dia ingin menyampaikan garis besar. Kalau kita contoh kita pisahkan antara di zaman yang purba itu zaman misalnya ada beberapa tokoh lah, ada tokoh Sokrates, Plato, Aristoteles dan selanjutnya sampai bisa mendalami zaman ini. Itu tapi semangat untuk tujuan negara kemungkinan besar itu pasti sama. Maksudnya karena dia ingin melindungi saja hadirnya negara di zaman Yunani kuno itu semangatnya adalah dia lebih filosofis. Saya teringat dengan buku dari yang Punyaki, dia menjelaskan bahwa di dalam Yunani ini itu lebih ke definisi bukan dari Punyaki, Ramalan Supakti di memahami ilmu politik itu di dalam situ ada menafsirkan politik ada 5 definisi. Yang pertama sekali itu definisi ala klasik. Klasik itu dia lebih ke utopia. Utopia maksudnya dia membayar dengan terbaik ini. Sama bisa menghindari. Poinnya adalah bahwa dari beberapa generasi desain terpilih itu semangatnya tetap sama untuk memenuhi untuk yang indah, untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk menghadirkan keadilan, untuk nanti di masyarakat. Itu saya sih kalau tanggapan soal di pertengahan. Mungkin ada tanggapan lagi, tanggapan balik dari nanya atau teman yang lain lebih dalam. Ya, ada pengawas juga. Dan tadi bekerja ya, tidak ada. Saya kira cukup ya. Ya Pak. Ya kan ya. Ya, kembali ke tempat termasuk kembali kursi dan